Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Sarjono CGP Angkatan ke-9 dari SMK Negeri 2 Kisaran, Kabupaten Asahan. Jadi pada saat ini saya bersama dengan Bapak Arfian Dharma yang kebetulan juga pengajar di SMK Negeri 2 Kisaran di bidang kejuruan keahlian teknik otomotif. Oke, baik. Jadi Pak Dharma, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat, Pak? Alhamdulillah. Jadi maksud saya di sini itu ingin saya melakukan supervisi di kelas yang Bapak ajarkan. Mungkin Bapak kapan masuk di kelas? Saya Besok ya. Di kelas berapa, Pak? kelas 11 DBSM, Pak. 11 DBSM. DBSM itu jurusan teknik sepeda motor, Pak ya. Teknik sepeda motor. Itu kira-kira les keberapa, Pak? 1 sampai 4. 1 sampai 4 ya, 4 les tuh, Pak ya. Ini teorinya atau praktek nih, Pak? Untuk besok masih teori dulu, Pak, karena baru materi tersebut. Jadi teorinya, Pak ya. Jadi rencananya berarti saya besok, Pak, di kelas 11 TBSM saya. Besok rencananya saya supervisi di kelas 11 TBSM. Mudah-mudahan besok bisa berjalan lancar gitu, Pak. Kemudian kalau untuk materi sendiri, Pak, di jurusan TBSM itu, Pak? Untuk besok saya masuk di jurusan terbaru, Pak, tentang sistem pelumasan sepeda motor. Sistem pelumasan, Pak. Mungkin bisa jelaskan sedikit aja, Pak, tentang pelumasan ini, tentang apa gitu, Pak? Di sistem pelumasan itu tentang ini, Pak, di sepeda motor itu kan ada beberapa sistem, termasuk yang utama itu di sistem pelumasan, di mana sistem pelumasan ini berfungsi untuk yang pertama sebagai pendingin, kedua sebagai anti gesek, yang ketiga itu sebagai perangkat pada sepeda. Oh, ini berhubungan sama oli gitu, Pak? Oli, Pak. Oke, siap. Jadi yang Bapak harapkan tujuan pembelajaran dari materi ini, Bapak harapkan tujuannya apa ini kepada siswa? Tujuan dari pembelajaran ini, setelah mempelajari pelajaran yang saya berikan tentang sistem sepeda motor, siswa dapat melakukan perawatan sepeda motor sesuai dengan SOP yang telah diajarkan. SOP sesuai dengan dunia kerja, Pak ya. Kemudian untuk mencapai tujuan inilah itu metode dan juga pendekatan yang Bapak gunakan itu kira-kira Untuk di metode itu saya menggunakan metode latihan dia mulai dari latihan diskusi, juga kerja kelompok dan juga sama. Untuk pendekatannya saya menggunakan saintifik, di mana pendekatan saintifik itu berpusat kepada siswa. kepada siswa, berarti tujuannya untuk siswa dari Pak ya. Kemudian kalau ini pembelajaran tadi kan teori di kelas ya, Pak ya. Untuk sarana prasarana ataupun alat yang Bapak gunakan pembelajaran besok itu, Besok saya nanti menggunakan fokus, Pak, karena saya akan menampilkan video di situ dan juga nanti materi supaya tersampaikan dengan baik. berarti materi di laptop, Pak ya, nanti Iya, Pak. disampaikan ke Infobus itu, Pak ya. Oke, Pak. Kemudian kalau siswanya sendiri itu kira-kira apa yang dikerjakan, Pak? Mereka nanti yang pertama itu akan saya jelaskan materi, saya menampilkan video, dan setelah itu nanti kita bagi kelompok diskusi. Saya nanti saya berikan KPD lembar kerja kita Kalau nanti. KPD itu lembar kerja besar ini, Pak ya, sudah Bapak siapkan itu, Pak ya? Siap, Pak. Besok. Oke, siap. Kemudian, nah ini kan pembelajaran yang Bapak lakukan ini 4 les ya. Kira-kira strategi pembelajaran Bapak ini dari awal sampai akhir itu seperti apa, Pak? Untuk strategi nanti di awal itu seperti saya jelaskan tadi, saya nanti coba baru siswa saya untuk melanjutkan rasa nasionalisme, saya akan nanti mereka mengucapkan Pancasila, baru setelah itu nanti saya cek kehadirannya, baru saya nanti pakai editing supaya semangat dari siswa untuk belajar, Pak. Sehingga pembelajaran yang saya berikan bisa disalurkan kembali. Menarik sepertinya nih, Pak. Jadi nyanyikan lagu ya, Pak ya, lagu nasional salah satunya, Pak, tadi ya. Rencana besok lagu Garuda Pancasila, Pak ya. Sama-sama satu kelas, Pak ya. Bapak juga ikut, Pak ya? Ikut, Pak. Alhamdulillah. Kemudian menarik lagi nih, saya lihat ice breaking nih, Pak ya. Ice Ini breaking. untuk agar siswa semangat gimana, Pak? Semangat dan juga melatih fokus siswa untuk belajar, konsentrasi. Baru pelaksanaan pembelajaran tadi, Pak ya. Ini
kan pembelajaran sudah dilaksanakan. Kemudian kira-kira untuk ya akhirnya biasa itu ada apa yang Bapak lakukan untuk penilaiannya itu Pak? Jenis penilaiannya. Di akhir nanti kan Pak ada penilaian, Iya. ada mulai dari penilaian pembelajaran, makanya saya menilai kita penilaian secara teori. Kalau untuk pertemuan berikutnya lagi waktu praktik atau penilaian praktik Pak. Nanti ada jenis penilaian kita. Nanti di akhir setelah pembelajaran saya berikan refleksi Pak, pembelajaran Refleksi. pembelajaran di mana supaya saya tahu apa yang kurangnya dari saya dan juga apa yang diinginkan oleh siswa seperti itu. Biasa sekali ya kan? Kemudian ini kan tadi kalau penilaian berarti yang bisa dilakukan besok adalah penilaian sikap dan pengetahuan atau keterampilan nanti di pertemuan berikutnya Pak ya. Oke. Baik Pak, kemudian dari pengalaman Bapak khususnya ini selama melakukan proses belajar pembelajaran ya yang sering atau bahkan menjadi hambatan atau halangan Bapak selama melakukan pembelajaran itu kira-kira apa saja? Mungkin hambatan saya Pak karena saya menggunakan tidak ada penampilan video dan maka di situ Pak saya terjadi sarana terutama di fokus Pak karena kesediaan di fokus sangat terbatas di kesehatan itu. Betul ya, betul juga Pak. Memang saya juga merasakan sendiri fokus tuh Pak ya, menjadi memang rebutan lah istilahnya Pak ya. Siapa duluan dia dapat Pak ya. Siapa cepat dia dapat Pak ya. Jadi untuk mengatasi hal seperti itu persiapannya kira-kira biasanya Saya siap belajar ya khusus untuk materi Bapak perbanyak dulu lah ya. apa Pak? Biasa Pak ya. Kemudian, nah ini saya coba bertanya kepada Bapak ini sebagai seorang pengajar yang sudah berpengalaman juga, adakah hal-hal lagi atau bagian mana yang ingin Bapak kembangkan lagi? Kalau untuk secara pribadi saya sendiri Pak, terutama di kompetensi penyampaian materi di mana materi di otomotif itu sangat tiap hari terus berkembang. Kita kalau kita hanya berdiam diri maka kita akan terbuka materi yang betul. Maka saya selalu mencari informasi baru. Karena dunia otomotif menarik sekali Pak ya. Iya betul Pak. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pak dari saya ini ya, mungkin saya menanyakan komitmen Bapak lah sebagai guru di SMK ini, kira-kira yang menjadi komitmen dari dalam diri Bapak itu seperti apa? Saya dalam perkembangan di menciptakan generasi-generasi penerus bangsa di mana mereka yang menjadi pionir-pionir di dunia otomotif. Karena SMK siap kerja Pak ya. Oke, siap kerja. Terima kasih Pak waktunya. Jadi saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutkan besok Pak ya. Mudah-mudahan besok bisa berjalan lancar. Oke Pak ya. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan. Terima kasih Pak ya. Baiklah, tadi sudah kita melakukan pra supervisi yang mana akan dilanjutkan dengan pelaksanaan supervisi di dalam kelas. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak didik sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini jumpa lagi dengan Pak Dharma ya di pelajaran produktif di satu kendaraan mesin sepeda motor. Oke, sebelum kita lanjut pelajaran saya cek dulu kehadirannya. Mana yang telat? Berapa orang yang sudah hadir? Dua Pak. Atas nama siapa?
Pak Dharma menindaklanjuti kegiatan kita yang kemarin, kesepakatan yaitu observasi dan kemarin sudah observasi yang saya lakukan di dalam ruang kelas belajar Pak Dharma. Jadi mohon izin Pak Dharma, saya ingin tanyakan itu perasaan Pak Dharma pada saat melakukan proses pembelajaran itu bagaimana dengan Pak Dharma? Dan saya waktu observasi di kelas itu proses belajar berdasarkan metode atau tujuan pembelajaran yang pelajaran yang saya susun itu sudah sesuai dengan yang pembelajaran langsung. Bapak sampaikan Pak ya, dengan metode dan tujuannya Pak ya. Kemudian kemarin di observasi yang ingin kita observasi itu tentang pengembangan kompetensi. Nah, pada saat proses pembelajaran kemarin, kira apakah sudah pada merasakan pengembangan dari kompetensi Dalam perkembangan kompetensi saya di dalam proses Kalau boleh tahu nih perasaan Pak Dharma atau penilaian Pak Dharma sendiri dulu. Kalau saya kasih 1 sampai dengan 10, Pak Dharma itu menilai hasil Pak Dharma itu berapa kira-kira? kalau yang saya nilai maksud secara pribadi itu di rentang 8 Bapak. Di rentang 8 Pak ya. Jadi dari hasil catatan observasi saya di dalam kelas, saya perhatikan Pak Dharma mengajar ya, baik kegiatan dari pembukaan, pembelajaran, bahkan sampai penilaian. Nah, dari yang ingin kita istilahnya kita fokus observasi yaitu pengembangan kompetensi, menurut saya Pak Dharma sudah bisa mendapatkan nilai 9 karena sudah menguasai kelas, menguasai pembelajaran dan kompetensi. Jadi itu sudah Bapak Dharma sendiri yang sebenarnya sudah mengembangkan. Nah, itulah dari hasil observasi saya di kelas kemarin. Kemudian selain itu apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Mungkin untuk meningkatkan kompetensi Pak dan juga pembelajaran yang lebih efektif. Mungkin saya akan mengembangkan tentang waktu media pembelajaran mungkin efektif sehingga siswa di dalam kelas lebih kita Karena itu Pak Dharma mengajar untuk tujuan Pak ya, tujuan saya kemarin pada saat saya observasi itu pada saat pelajaran teori selanjutnya nanti di praktiknya Pak ya. Jadi mungkin menjadi catatan observasi. Nanti kalau di lain kesempatan Pak Dharma juga ingin lagi diobservasi, nanti